Sekarang kalau ada orang mengatakan, ah nggak apa-apa saya maksiat dulu baru kemudian bertobat, ingat, setan itu tidak mungkin melepaskan aulianya, wali-walinya. Orang-orang yang meletakkan loyalitasnya kepada dia tidak mungkin dilepaskan begitu saja, nggak mungkin. Bahkan kalau dia berbuat maksiat, setan akan semakin mendorong. Kalau ada kepikiran tobat, maka dibuat was-was sama setan. Dibuat was-was sama setan, dinasehati sama setan. Kata setan tuh, terus saja maksiat, terus saja maksiat. Nanti kalau engkau selesai maksiat, tobat pasti Allah terima tuh. Nasihat dan juga risalah kepada orang-orang yang mereka menunda-nunda untuk bertobat. Ada dua kelompok yang berseberangan satu dengan yang lainnya. Satu kelompok meremehkan taubat, bahkan terkesan mengatakan, saya akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, setelah itu saya akan bertobat. Dan itu yang banyak di masyarakat. Atau boleh jadi mungkin terpikir oleh kita, saya akan maksiat, saya akan berzina, saya akan minum khamar, saya akan berjudi, saya akan melakukan maksiat ini dan itu, dan selepas itu semua saya akan bertobat. Itu satu sisi. Di sisi lain, ada orang-orang yang justru merasa bahwa dosanya tidak akan diampuni. Mungkin dia terpikir dosanya terlalu besar, sehingga syaitan datang memberikan was-was kepadanya dan mengatakan bahwa dosamu teramat sangat besar. Buat apa kau bertobat? Tidak malu kau kepada Allah Azza wa Jalla? Akhirnya kemudian dia pun al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tidak mau tobat karena perasaan tobatnya besar sekali, tidak sesuai dengan dosa yang dilakukan, makanya berhenti bertobat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kepada kelompok yang pertama yang mengatakan saya akan maksiat, selepas itu saya akan bertobat, dan itu bahaya ikhwan. Kalau ada terbentik dalam pikiran kita, kemudian kita meniatkan hendak melakukan dosa, selepas itu akan bertobat. Karena ada 10 perkara yang disebutkan para ulama. Yang pertama, bahwa kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai batas waktunya. Apabila ajalnya datang, kata Allah, tidak mungkin dimundurkan dan tidak mungkin dimajukan, pas waktunya. Bagaimana kalau seandainya orang yang berpikir seperti itu, ah nggak apa-apa saya maksiat dulu, nanti habis maksiat saya tobat. Iya, kalau seandainya setelah dia maksiat kemudian ada waktu untuk bertobat, kalau Allah takdirkan saat maksiat dia meninggal, siapa yang tahu? Dan itu sudah kita saksikan di masyarakat. Ada orang mabuk, sedang mabuk dia meninggal. Ada orang berzina, sedang berzina dia meninggal. Ada orang yang sedang melakukan kesyirikan dia meninggal, sedang melakukan bid'ah dia meninggal. Kita saksikan itu. Makanya buang pikiran seperti itu. Karena yang pertama, ajal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang kedua, karena ajal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, kita tidak tahu akhir kita ini.
Apakah diakhiri dengan su'ul khotimah atau dengan husnul khotimah? Mana ada yang tahu? Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari itu, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Kalau seandainya kemudian dia habis maksiat langsung bertobat, kemudian Allah matikan, alhamdulillah, mungkin dia mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Sempat dia mati saat maksiat, maka dia meninggal di atas su'ul khatimah, dan itu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang yang seperti ini sedang berangan-angan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amali, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq, wa amma tulul amali fayunsil akhirata. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, perkara yang paling aku takutkan, kata Ali bin Abi Thalib, menimpa kalian adalah dua perkara. Pertama, mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua, panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, kata Ali bin Abi Thalib, bisa memalingkan orang dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan bisa memalingkan ia dari mengingat akhirat. Orang yang seperti ini, nggak apa-apa, nanti maksiat dulu, kemudian selepas itu kita bertobat. Orang ini sedang melamun. Kenapa demikian? Karena dia akan jatuh ke yang keempatnya. Mungkinkah kalau dia sudah maksiat dia bertobat? Itu kan angan-angan dia saja tuh. Karena ketika orang dilupakan dengan akhirat, ikhwan, tidak mungkin orang itu kemudian meninggalkan maksiatnya. Walaupun dia sudah berjanji, saya habis maksiat ini, insya Allah saya akan bertobat. Pertanyaannya, siapa yang jamin? Kalau habis maksiat yang kita niatkan itu, selepas itu kita bertobat, siapa yang jamin? Anda bisa menjamin? Tidak, karena taufik itu milik Allah. Taufik itu milik Allah. Di sana ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah berikan taufik kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apakah maksiat dicintai Allah? Tidak, maksiat itu dibenci Allah. Mungkinkah orang yang sedang bermaksiat dapat taufik? Padahal di antara syarat mendapatkan taufik, kata para ulama, adalah meninggalkan dosa. Kalau ingin mendapatkan taufik, tinggalkan dosa. Maka ini bahaya, ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang lain. Okelah, seandainya dia bermaksiat, dia tidak meninggal di atas kemaksiatannya, dan kemudian dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari maksiat yang ia lakukan sebagaimana janjinya. Pertanyaan yang kelimanya ini, apakah Allah akan menerima tobatnya? Apakah Allah akan menerima tobatnya? Padahal syarat tobat itu ada 4. Pertama, al-iqla'ani dzambi, melepaskan semua dosa yang pernah dilakukannya. Yang kedua, an-nadamu ala ma fat, menyesal karena dosa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audati ilaih, betul-betul berazam, berniat untuk meninggalkan dan tidak akan kembali kepada dosa yang dilakukannya. Dan yang keempat, kalau berkaitan dengan orang lain, tentu dikembalikan haknya. Tapi di sini ada kalimat an-nadam, menyesal. Betul enggak ketika tobat dari dosa itu Anda menyesal? Apakah kita akan menyesal setelah kita berzina, meminum khamar, berjudi, atau melakukan hal-hal yang lain dari perbuatan dosa itu, kemudian saat bertobat kita betul-betul menyesal? Tidak. Karena maksiat yang Anda lakukan itu sudah direncanakan masalahnya. Lain dengan orang yang tidak terencana, mungkin terkalahkan hawa nafsunya, akhirnya melakukan maksiat, kemudian langsung bertobat. Kemudian
Yang nomor 6 ini juga yang perlu dikhawatirkan. Ingat, dosa itu biasanya melahirkan dosa yang lain. Umumnya dosa itu melahirkan dosa yang lain. Sama dengan ketaatan melahirkan ketaatan yang lain. Contoh mamanya orang pinjam uang, tak sanggup bayar. Ditagi, dia bilang tak ada duit. Mulai dia berdusta. Dari tidak bayar uang sudah sampai waktunya, mulai dia berdusta. Ketika dia berdusta, mulai dia ghibah, menjelek-jeleki orang yang lagi utang, padahal dia yang berutang. Jadi dosa itu akan melahirkan yang lainnya tuh. Makanya tidak ada yang selamat dari dosa. Orang kalau umpamanya dia meniatkan untuk melakukan dosa, apakah menjamin setelah melakukan satu dosa yang diniatkan itu setelah itu bertobat? Jangan-jangan dari dosa yang pertama yang Anda niatkan itu lahir dosa kedua, ketiga, keempat, kelima. Siapa yang tahu? Maka jangan terbentik pikiran, nggak apa-apa maksiat dulu nanti bertobat. Dosa itu melahirkan dosa yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ulama tafsir mengatakan fasanuyassiru lil usra itu maksudnya sudah mudah jalan maksiatnya, Allah mudahkan lagi maksiatnya. Orang kalau sudah berbuat maksiat, dia akan terus berbuat maksiat, akhirnya Allah tutup dengan kemaksiatannya. Karena orang itu diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kemudian yang bertujuh, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti itu hakikatnya dia mu'anid. Mu'anid itu orang yang sedang menentang Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kata-kata beliau. Wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karami wa dhayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul iqabi wa annahu la yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin wa man i'tamada 'alal afwi ma'al israri 'ala dzambi fa huwa kal mu'anid, kata Imam Ibnul Qayyim. Lihat, bagus sekali perkataan beliau. Kebanyakan orang jahil, orang bodoh, kata Ibnul Qayyim itu, i'tamadu 'ala rahmatillah, terkadang mereka hanya menyandarkan kepada kasih sayang Allah, maafnya dari Allah dan kemurahan Allah. Kemudian setelah itu dhayya'u amrahu wa nahya, karena dia pikirkan Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah, kapan-kapan pun kita minta ampun pasti Allah maafkan. Ketika kemudian keyakinan ini lebih besar, menyandarkan kepada rahmat dan kasih sayang Allah itu, dengan itu terkadang dia dilalaikan. Akhirnya mereka melalaikan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, lupa bahwa Allah juga syadidul iqab, kalau sudah mengazab keras azabnya. Lupa kalau Allah juga kalau sudah mengirim bencananya pasti tidak akan ada yang mengelak dari orang-orang berbuat dosa itu. Maka barang siapa, kata Ibnul Qayyim ini, i'tamada, bersandar alal afwi, kepada kemurahan Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun, ma'al israf, disertai dengan terus-menerusnya dia berbuat dosa, ala dzambi fahuwa kal mu'adid, itu sama orang ini sedang menentang Allah Azza wa Jalla. Orang itu jangan melihat satu sisi Allah itu Maha Pengampun, di sisi lain juga harus lihat Allah itu kalau menurunkan azab syadidul iqab, keras azabnya. Makanya ketika sebagian ahli tafsir mentafsirkan ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, kenapa engkau terpedaya atau tertipu sehingga engkau berbuat jahat kepada Rabb semesta alam ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa manusia itu suka berbuat dosa dan memudah-mudahkan dosa? Kenapa coba? Alasan terkuatnya, kata ahli tafsir, bahwa karena terlampau menyandarnya manusia kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya tadi, Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pemaaf, kapan-kapan pun berbuat dosa kemudian tobat pasti Allah terima. Akhirnya karena itu yang dipegang, lupa dia bertobat. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8,
Orang yang seperti ini mengatakan, ah nggak apa-apa saya maksiat, habis maksiat nanti saya tobat. Dia sebenarnya merasa aman dari makar Allah. Dia sedang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 99, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasir. Apakah mereka aman dari makar Allah? Tidaklah orang yang aman dari makar Allah kecuali orang itu rugi. Siapa yang tahu ketika Anda maksiat Anda aman-aman saja? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidakkah kita lihat kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah sebelum Nabi SAW, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Saleh, kaum Sodom, kaum macam-macam kaum para nabi sebelum Rasul SAW. Kenapa mereka sampai dihancurkan? Karena mereka merasa aman dari makar Allah. Mereka dihancurkan di atas kemaksiatan mereka. Maka orang yang mengatakan seperti itu hakikatnya dia sedang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang itu rugi. Ini yang ke-8. Ke-9, ingat, maksiat itu pendorongnya dua, hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan itulah pendorong maksiat. Pertama hawa nafsu kita, wa inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa yang jelek kita inilah yang selalu menyuruh kita untuk berbuat jahat. Yang kedua syaitan. Karena syaitan sudah mengatakan di hadapan Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena kemuliaanmu ya Rabb ku sesatkan nanti hamba-hamba Bani Adam. Artinya dua sumber tuh pemicu maksiat itu, hawa nafsu dan syaitan. Sekarang kalau ada orang mengatakan, ah nggak apa-apa saya maksiat dulu baru kemudian bertobat, ingat, setan itu tidak mungkin melepaskan aulianya, wali-walinya. Orang-orang yang meletakkan loyalitasnya kepada dia tidak mungkin dilepaskan begitu saja, nggak mungkin. Bahkan kalau dia berbuat maksiat, setan akan semakin mendorong. Kalau ada kepikiran tobat, maka dibuat was-was sama setan. Dibuat was-was sama setan, dinasehati sama setan. Kata setan tuh, terus saja maksiat. Nanti kalau engkau selesai maksiat, tobat pasti Allah terima tuh. Dibuat nasihat seperti itu. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 58, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Setan tetap menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu orang-orang yang rugi. Lihat, istahwada alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Kalau kita bermaksiat berarti kita mengikuti kehendak setan kan? Maka setan akan terus ngasih was terus, akhirnya dilupakan mengingat Allah. Ketika dilupakan mengingat Allah, boro-boro cerita tobat, maksiatnya makin ditambah sama dia ya. Kemudian yang nomor 10, yang terakhir, dikhawatirkan ikhwan, orang yang mengatakan seperti ini, kalau dia terjerumus kepada maksiat kemudian berjanji akan tobat, dikhawatirkan dia candu dengan maksiat itu. Ketika dia candu dengan maksiat itu, ini yang bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Dan Nabi SAW mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau memang betul-betul dia mau kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka titik itu akan dibersihkannya. Tetapi wa in ada zida fiha, kalau dia makin parah maksiatnya, ditambah lagi titiknya hatta ta'luwa qalbah, sampai hatinya betul-betul tertutup dengan titik hitam semuanya. Kata Rasul, itulah ron yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim.
Itulah stempel yang menutup hati sehingga susah untuk dapat hidayah. Kalau hati sudah ditutup, susah mau dapat hidayah.